Para pecinta anime lovers, selamat datang di channel Sematon Anime. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan review-review anime lainnya di channel kita. Untuk video kali ini, kita akan membahas Dr. Stone Chapter 160. Chapter yang berjudul Tembakan Menggema ini dimulai dari peran Stanley sebagai sang sniper handal yang berhasil menembak Senku tepat di dadanya. Semua orang yang ada di kapal Perseus panik mendengar suara tembakan itu. Taiju terkejut melihat tubuh Senku yang sudah berlumuran darah. Karena misi ini sudah selesai, Stanley bergegas turun dari pohon di mana tempat posisinya menembak. Dia mengklaim dengan kemampuan menembaknya, dia sudah berhasil menumbangkan seorang pemimpin dari musuh. Stanley meminta Carlos dan teman-temannya untuk mengawasi tempat itu dan tetap waspada. Tetapi, Carlos mempertanyakan apa yang akan mereka lakukan terhadap teman mereka, yaitu Luna, karena Luna masih menyusup di kapal musuh. Stanley mengatakan itu bukan urusannya. Menyelamatkan ataupun meninggalkannya itu menjadi pilihan mereka. Mendengar hal itu, Carlos dan teman-temannya menjadi marah. Namun, dengan kemampuan mereka, melawan Stanley bukanlah pilihan yang bijak. Di kapal Perseus, semua orang yang ada di sana mengalami kepanikan. Termasuk juga Luna yang berperan sebagai penyusup. Dia takut jika semua orang yang ada di sana menyadari kalau dia adalah seorang penyusup. Di situasi kepanikan itu, Ryusui dengan cepat mengambil alih situasi. Ryusui meminta orang-orang di sana untuk tetap tenang. Ryusui mengatakan jika pihak musuh menganggap mereka sudah berhasil menyingkirkan pemimpin Sensei, dan perbedaan kekuatan militer mereka tidak akan berkurang lagi. Sekarang tinggal menunggu kelompoknya menyerah seperti membuat tali dari kapas. Dan menurut Ryusui, ini adalah saat yang tepat untuk menyerang balik di saat musuh sedang lengah. Yo paham hal itu. Tetapi, di dalam situasi krisis yang sedang mereka alami, apakah mereka masih punya kesempatan? Ryusui mengatakan, jangan terlalu cepat menyimpulkan sesuatu. Senku, yang tubuhnya berlumuran darah, rupanya belum mati. Dia berhasil meredam tembakan peluru tersebut di saat-saat terakhir. Melihat itu, Francois dan Taiju dengan cepat membantu membersihkan dan menutup luka Senku dengan perban agar tidak mengalami suatu infeksi. Mereka sangat senang mengetahui Senku masih hidup. Tapi, mereka harus menahan kegembiraannya agar musuh tidak mengetahui jika ilmuwan sains yang mereka bunuh ternyata masih hidup. Kakek Kak Seki menemukan benda yang dipakai Senku untuk meredam tembakan peluru itu. Dia sangat kagum dengan benda itu. Benda itu adalah sebuah kantong berukuran sedang yang terbuat dari kulit hewan, yang dimana di dalamnya berisikan tepung kentang yang dicampur air hingga menjadi padat. Jadi, itu bisa dibilang seperti rompi anti peluru darurat. Senku mengatakan, jika itu ditembakkan ke kepalanya, maka 10 miliar % dia akan mati. Tapi, kemungkinan musuh memberinya sedikit waktu untuk meninggalkan sebuah wasiat, karena dia adalah satu-satunya orang yang mengetahui resep cairan kebangkitan. Jadi, dia sudah memprediksi jika musuh akan mengincar bagian dadanya. Luna yang melihat kejadian tersebut mulai mengagumi cara berpikir Senku yang berhasil lolos dalam situasi seperti itu. Senku tiba-tiba tidak sadarkan diri. Francois yang merawat Senku tidak bisa berbuat banyak karena dia sudah memberikan pertolongan pertama. Namun, dalam situasi saat ini, tanpa bantuan dokter, mungkin Senku akan mati. Luna yang melihat kejadian itu mendekati Senku dan mencoba untuk memeriksa keadaan. Dia menyentuh bisep dan pergelangan tangan Senku untuk mengukur tekanan darah. Luna mengatakan jika tekanan darah Senku mengalami penurunan dan dia harus segera dirawat. Melihat itu, Ryusui menanyakan sesuatu kepada Luna. Apakah kamu seorang dokter? Dengan cepat, Luna membantah hal itu. Menurutnya, tidak mungkin gadis sepertinya adalah seorang dokter. Dia mengatakan, saya hanyalah seorang mahasiswi kedokteran. Luna menegaskan, dia hanya seorang gadis yang masuk Universitas Kedokteran dengan bantuan koneksi ayahnya.
Karena hal itu, dia selalu berusaha keras di kelas. Tetapi, dia tidak mengerti apapun. Menurutnya, dia hanyalah seorang yang gagal. Taeju tidak peduli tentang itu. Dia memohon kepada Luna untuk menyelamatkan Senku karena tidak ada lagi orang yang bisa melakukannya selain Luna. Di sekitar markas musuh, tim pengintai, yaitu Krum dan Kohaku, masih terus mengawasi daerah tersebut. Menurut Krum, jika mereka mencoba untuk menyerang, mereka akan terlihat dari arah manapun dan akan mati seketika seperti orang bodoh. Di saat mereka berdua sedang berdiskusi, mereka dikejutkan oleh suara seseorang dari arah belakang. Rupanya, itu adalah tim penyerang yang datang untuk membantu mereka berdua. Tim penyerang itu terdiri dari Tetsukasa, Ukyo, Hyuga, dan Suika. Mereka berhasil menemukan tim pengintai dengan bantuan jejak bunga yang ditinggalkan oleh Gen. Tetsukasa berpendapat jika mereka mencoba keluar dari ladang jagung pada malam hari itu akan terlihat sulit karena terlalu terbuka. Dan jika melewati pantai, tidak akan ada tempat untuk bersembunyi. Maka dari itu, satu-satunya cara adalah dengan membuat terowongan bawah tanah untuk masuk ke dalam markas musuh. Untuk melakukan hal itu, yang terpenting, mereka harus meminta Senku membuatkan mereka alat penggalian yang besar. Kebetulan, saat itu mereka mendapatkan pesan dari kapal Perseus. Pesan itu berupa kata sandi yang hanya dipahami oleh mereka, yaitu orang-orang Jepang. Hal itu dilakukan agar pesan mereka tidak mudah diketahui oleh musuh. Ukyo terkejut dengan isi pesan itu. Mereka mendapatkan pesan jika Senku tertembak namun masih hidup. Mendengar hal itu, mereka mencoba mencari cara lain. Namun, dalam situasi saat ini, pilihan yang terbaik adalah dengan cara membuat terowongan bawah tanah. Ukyo kembali mendapatkan sebuah pesan. Itu adalah sebuah pesan khusus yang dikirim oleh Senku. Pesan itu hanya berisi Krum. Senku mengirim pesan itu bukan tanpa alasan. Dalam kesadarannya, Senku mengingat apa yang dikatakan oleh ayahnya seperti ini. Apapun yang dihadapi oleh umat manusia, pasti akan ada 10 miliar % seseorang yang rakus untuk ingin mengetahui struktur dunia. Senku berpendapat bahwa Krum pasti mengetahui apa yang harus dia lakukan. Itu dikarenakan Krum adalah seorang ilmuwan. Mendengar pesan khusus yang diberikan oleh Senku, Krum mendapatkan kepercayaan dirinya. Dengan semangat yang berapi-api dalam dirinya, dia bersiap mengeluarkan semua pengetahuannya dan terjun ke dalam medan pertempuran. Oke, anime lovers, sekian review dari Sematon Anime, dan tidak capek-capeknya kita mengingatkan sekali lagi untuk klik like, subscribe, serta klik tombol lonceng pada pojok kanan dari video ini untuk mendapatkan review-review anime lainnya dari channel Sematon Anime. Terima kasih, suksema, arigatou gozaimasu, and sayonara.